Shalom Sobat Skriptura, hari ini kita akan membahas pembukaan Injil Yohanes, yaitu Yohanes 1, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bagian ini terasa seperti prolog sebuah kisah besar, singkat, puitis, dan syarat akan makna. Yohanes membawa kita kembali ke dunia awal, tetapi ia melakukannya dengan cara yang berbeda dari kitab Kejadian. Kita akan melihat teks ini lewat 3 kata kunci dari bahasa Yunani. Kata kunci pertama ialah logos. Ayat pertama dimulai dengan kata logos. Kata ini bisa berarti firman, pikiran, atau rasio. Dalam filsafat Yunani, logos digambarkan sebagai prinsip yang memberi keteraturan pada dunia. Sementara dalam tradisi Yahudi, logos disejajarkan dengan tradisi hikmat, di mana hikmat ini dipahami telah bersama dengan Tuhan dalam permulaan untuk menciptakan dunia ini. Tapi, uniknya Yohanes menyatukan dua latar belakang ini dan melangkah lebih jauh. Logos bukan hanya konsep atau kekuatan impersonal yang abstrak, tetapi logos itu adalah pribadi yang nyata. Yohanes menegaskan bahwa logos ini bersama dengan Tuhan, dan logos itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan sekedar kata, namun merupakan pribadi yang hidup yang telah ada sejak permulaan dunia ini. Kata kunci yang kedua ialah Zoe. Ayat keempat berkata, di dalam dia ada hidup. Kata Yunani yang dipakai untuk kata hidup adalah Zoe. Kata ini tidak hanya merujuk pada kehidupan biologis, tetapi berbicara tentang makna kehidupan yang melimpah, bertumbuh, dan bermakna, serta berdimensi kekal. Jadi ketika Yohanes berkata bahwa dalam logos ada Zoe, ia ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan sejati bagi manusia dari permulaan sampai hari ini. Kata kunci yang ketiga terdapat dalam ayat keempat dan kelima, yakni kata phos, yang artinya terang. Kata phos bukan hanya terang yang bercahaya, namun dalam kitab suci sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan, kebenaran, dan kejelasan yang menuntun manusia. Yohanes menggambarkan terang ini sebagai sesuatu yang aktif, menerobos dan tidak bisa dipadamkan. Ini bukan terang yang rapuh atau bergantung pada keadaan luar. Ini adalah terang yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Berdasarkan rangkaian 3 kata tadi, pesannya sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Logos mengingatkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya tokoh sejarah yang abstrak, ia adalah pribadi yang hidup dan membangkitkan semangat hidup kita, bahkan di saat kita kehilangan harapan. Saya mengajak kita untuk melihat apakah hidup yang kita jalani benar bertumbuh dan mengalami perkembangan. Manusia bisa bergerak, bekerja dan berelasi, tetapi masih terasa kosong. Karenanya, Yohanes berkata bahwa kehidupan sejati hanya ada dalam Tuhan. Bukan sekedar hidup, tetapi memiliki makna, arti, dan tujuan. Lalu phos, membawa penghiburan yang dalam. Ada banyak bentuk kegelapan yang kita kenal, seperti kecemasan, rasa bersalah, kehilangan arah, atau kondisi yang membuat hidup kita terasa tidak nyaman. Namun Tuhan Yesus adalah sang terang ilahi itu. Ia yang memberi kita terang untuk tetap hidup dan menebarkan terang di tengah gelapnya hidup ini. Untuk itu, tetaplah menjadi terang dan sampai bertemu di episode yang selanjutnya.